Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Apakah baik-baik saja? Oke, pastinya baik-baik saja dong. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Oke, untuk pemanasan global sendiri, pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Dalam pelajaran IPS, pelajarannya Bu Nia ini, kamu ketahui bahwa bulan Mei itu hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau, dan bulan Oktober itu hingga April itu berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksinya musim ini. Tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Ahab? Berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam dengan keseimbangannya. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan, ya, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh serta berusaha untuk melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak menjadi manusia yang cerdas dan peduli terhadap semua ciptaan. Oke, materi yang akan saya sampaikan ada berkenaan dengan pemanasan global. Itu yang pertama yaitu adalah efek rumah kaca. Yang kedua adalah pengertian dan penyebab pemanasan global. Yang ketiga adalah dampak dan usaha menanggulangi pemanasan global. Oke, kita mulai. Yang pertama, efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca kita bahas di sini. Yang disebut dengan efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami, ya, yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Ya, di atmosfer bumi itu terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Ya, kemudian siklus air, karbon dioksida atau CO2 dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Oke. Ini menurut ilmuwan, ya. Menurut Joseph Fourier pada tahun 1824 mengatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Nih, ini menurut Joseph itu mengatakan seperti itu. Pada saat ini semakin tingginya populasi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca. Sebenarnya, apakah efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah yang tadi saya sampaikan, adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya seperti apa? Ya, prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari ini masuk ke dalam bumi, mengenai permukaan bumi,
maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara oleh bumi, ya, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi lagi. Jadi ke sini balik lagi ke bumi lagi, seperti itu. Ya, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Ya, oke. Itu untuk efek rumah kaca. Ini menurut ahli yang seperti itu menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Itu maksudnya ini, adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi yang layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau sekitar 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Oke, kita bahas yang kedua. Dilihat dari pengertian pemanasan global, ya, pemanasan global itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, permukiman, dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang lebih banyak. Lebih dari beberapa periode CO2 di atmosfer meningkatkan sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan menjadi atau kembali ke angkasa. Ya, oke. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global lebih dari 1 abad. Ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Tentang penyebabnya, penyebab daripada pemanasan global itu apa saja? Ya, ingat, segala bentuk aktivitas manusia itu yang selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer. Bumi saat ini mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Contohnya tadi pembakaran pada bahan bakar fosil dan penebangan hutan itu dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer, dikarenakan CO2 adalah salah satu gas rumah kaca. Maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Ya, ini adalah faktor penyebab pemanasan global. Ya, faktor pemanasan global itu yang pertama adalah
yaitu emisi CO2, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua yaitu emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga yaitu emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat adalah deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan yang kemarin yang terjadi pada Kepulauan Riau. Itu terjadi pembakaran hutan, lahan gambut, sehingga sulit untuk dipadamkan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan CFC atau biasa digunakan mesin pendingin atau AC atau kulkas sejenisnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Itu juga bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, kita berbicara tentang dampak pemanasan global. Ya. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa aktivitas manusia itu telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu temperatur bumi yang menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua adalah mencairnya glasier, ya, yang menyebabkan kadar air laut itu meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Oke, yang keempat, ya, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk populasi karena akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima yaitu kegagalan panen besar-besaran. Ini juga akan menyebabkan panen akan terjadi kegagalan. Yang selanjutnya yaitu sudah jelas pasti penipisan lapisan ozon. Ya, lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Ya, oke, ini dampaknya seperti ini, ya, akan menghasilkan. Kemudian yang kelima adalah usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu sebagian dari kita, yaitu orang mengeluarkan ketika bernafas itu akan mengeluarkan CO2, ya, yang dilepaskan ketika bahan bakar. Kalau di sini yang kita bahas adalah yaitu dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbang peningkatan CO2. Beberapa usaha yang dapat dilakukan, ya, untuk menanggulangi pemanasan global, diantaranya yang pertama yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi penebangan pohon, ya. Yang keempat adalah mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian
mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Ya, oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Ya, kalau cukup jelas kita rangkumannya segini. Ya, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Yang kedua, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan pemanasan global diantaranya emisi CO2, emisi metana, deforestation dan pembakaran lahan hutan, penggunaan CFC dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia. Dampak pemanasan global yang telah nampak diantaranya temperatur bumi menjadi semakin tinggi, kemudian penguapan dan curah hujan yang tidak menentu, mencairnya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat. Sehingga jangan salahkan kalau kita sering terjadi atau dilanda dengan banjir. Karena apa? Karena di sana di kutub utara dan selatan sudah mencair semuanya gitu. Yang kelima, usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi penebangan hutan, mengurangi penggunaan CFC dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah, kerjakan soal ini 1 sampai 5. Yang pertama, jelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang kedua, sebutkan gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, dampak apakah yang ditimbulkan dari penggunaan AC. Yang keempat, jelaskan dampak yang akan terjadi apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfer bumi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies. Jelaskan. Silakan kalian catat di buku kalian terlebih dahulu. Kemudian kalian tugas ini untuk kalian di rumah, yaitu kerjakan soal tersebut. Kemudian kerjakan di kertas folio atau A4. Tulis yang jelas. Kemudian setelah dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim melalui email saya atau WA ke nomor saya. Difoto aja, tinggal difoto, kemudian dikirim. Pengiriman jawaban paling lambat tanggal 23 Maret 2020, waktu maksimal jam 2 siang. Oke? Terima kasih. Cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.